Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qaulin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita dan masih memberi kesempatan untuk menonton video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya Bahrawati. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yang dimana judul jurnal yang saya dapat atau yang saya ambil yaitu upaya peningkatan kualitas tanaman kedelai melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Bagian B yaitu isi penelitian. Isi penelitian terdiri dari variabel penelitian berdasarkan judul, yakni upaya peningkatan melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Variabel yang akan diteliti yaitu pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi pangan. Yang kedua yaitu hipotesis. Melalui upaya-upaya pemanfaatan kemajuan bioteknologi seperti rekayasa genetik, gen-gen bermanfaat dari sumber yang berbeda seperti bakteri atau spesies tanaman lainnya yang sama sekali tidak memiliki keberatan dapat diisolasi, dan gen tersebut dapat dimasukkan ke dalam tanaman yang akan diperbaiki melalui metode transfer genetik. Penyisipan gen ini umumnya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas pangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ada kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging, sehingga merupakan tanaman pangan yang sangat penting. 3. Metode dan desain penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan data sebagaimana adanya, yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Yang kedua yaitu penelitian atau desain penelitian. Adapun proses transformasi genetik pada tanaman kedelai dengan perantara bakteri A. tumefacien secara rinci disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. Adapun tabel sebagai berikut.
Tabel ini menunjukkan bahwa eksplan embrio dan kitiloden muda kedelai sangat responsif terhadap infeks. Tabel kedua yaitu sementara hasil transfer gen PIN2 pada eksplan keledai melalui atumefasien disajikan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa varietas Willis memberikan jumlah plant dan tanaman yang lebih banyak, 8 halaman, daripada tidar yang hanya menghasilkan 1 halaman. Hal ini disebabkan embrio somatik yang dihasilkan dari eksplan Willis berukuran lebih besar dan berbentuk lebih sempurna sehingga mudah dikecambahkan menjadi palet atau tanaman embrio dari eksplan tidar. Walaupun jumlahnya lebih banyak daripada Willis, tetapi ukurannya lebih kecil dan kurang sempurna sehingga banyak gagal berkecambah dan akhirnya hanya diperoleh 1 tanaman saja. Tanaman hasil regenerasi berhasil diaklimatisasikan dan tumbuh normal di rumah kaca serta menghasilkan polong yang berbiji. Yang keempat yaitu populasi. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ialah kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging sehingga merupakan tanaman pangan yang sangat penting saat ini. Rekayasa genetika pada tanaman mencangkup beberapa tahapan yaitu 1. Ekstraksi DNA, 2. Cloning gen, 3. Desain gen, 4. Transformasi genetika. 5. Sampel penelitian. Hasil analisis molekuler menunjukkan bahwa hanya 1 sampel tanaman yang menghasilkan pita sebesar 600 bp atau positif, yaitu ATI atau tidar, sehingga tanaman ini kemungkinan besar mengandung gan PIN11. 8 sampel tanaman Willis atau AWI AW8 tidak satupun menghasilkan pita 600 bp atau negatif, sehingga tanaman tersebut kemungkinan besar tidak mengandung gen PIN11. 6. Analisis data. Dalam melakukan pengujian biosai tanaman kedelai hasil transformasi terhadap larva Aegineckenella trait, beberapa individu yang diuji khususnya WPI dan ATI memiliki ketahanan terhadap hama. Ini yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kerusakan pada polong atau biji. Biji yang sehat selanjutnya dikoleksi untuk pengujian lebih lanjut. Pada kegiatan analisis molekuler telah berhasil diisolasi DNA total dari semua individu RI pada semua event menggunakan sampel daun muda dengan metode modifikasi Shanghai-Morov atau CTAB. DNA sampel yang telah dimurnikan selanjutnya digunakan untuk deteksi gen PIN11 menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR dengan primer spesifik untuk gen PIN11. Hasil cek PCR menunjukkan adanya beberapa sampel positif gen PIN11 yaitu pada peta berukuran 600 bp
Di antaranya ATI 7, ATI 11, ATI 21, ATI 22, ATI 25, dan WP2. Benih tanaman yang PCR positif akan diteruskan untuk analisis generasi berikutnya. Kesimpulan, rekayasa genetika alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan mengubah modifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. 2. Rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencangkup interaksi DNA, cloning gen dan desain gen, serta transformasi genetik serta pemuliaan tanaman di lapangan. Transfer gen PIN11 pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan melalui A-tumefaciem dengan dihasilkannya event tanaman ATI atau TIDAR yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen PIN11. Baik, itulah sedikit pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.